Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sebuah golok legendaris yang berasal dari zaman Fir'aun? Sebuah senjata yang lebih dari sekadar alat untuk bertempur, namun juga sebuah simbol kekuatan, misteri, dan teror. Golok itu memiliki kisah yang begitu kelam, hingga banyak orang yang berusaha melupakan jejaknya. Tetapi, meskipun telah berabad-abad berlalu, golok itu masih meninggalkan jejak darah dan kisah yang tidak bisa dilupakan. Cerita ini bermula di sebuah desa terpencil di Mesir, jauh dari keramaian kota besar dan oasis yang indah. Di sana, seorang arkeolog bernama Ahmad melakukan sebuah ekspedisi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ahmad, yang dikenal karena ketertarikannya pada artefak kuno dan misteri sejarah, memutuskan untuk menelusuri jejak-jejak peninggalan Fir'aun yang hilang. Salah satu petunjuk yang ia temukan mengarah pada sebuah makam yang sangat misterius. Makam itu terletak di dasar lembah yang gelap dan sepi, jauh dari peradaban manusia. Berdasarkan catatan kuno yang ia temukan di Pustaka Cairo, makam tersebut dikenal dengan nama Makam Tak Terjamah. Menurut mitos yang beredar, makam ini berisi berbagai benda langka dan berharga, tetapi juga terkutuk oleh roh-roh penjaga yang tak kasat mata. Tak sedikit orang yang berusaha mencari makam ini, namun mereka tak pernah kembali. Ahmad tidak takut. Ia yakin bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mengungkap salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban Mesir kuno. Dengan bekal pengetahuan dan peralatan modern, ia memulai perjalanan menuju lembah tersebut. Hari demi hari ia berjalan melalui gurun yang gersang, menembus pasir panas yang membakar kulitnya, hingga akhirnya ia tiba di pintu masuk makam yang tersembunyi di bawah batu-batu besar. Ketika Ahmad masuk, suasana langsung terasa berbeda. Udara di dalam makam itu begitu dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Seiring ia semakin dalam memasuki makam, cahaya dari senter yang ia bawa hanya menerangi dinding-dinding batu yang tertutup relief kuno. Ia menyentuh beberapa ukiran yang menggambarkan kehidupan Raja Fir'aun, tetapi ada satu relief yang membuatnya terhenti. Itu adalah gambar seorang pria dengan ekspresi menakutkan, memegang sebuah golok besar yang berkilau, tampaknya terbuat dari bahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mungkin ini adalah petunjuk, pikir Ahmad, dan tanpa ragu ia melanjutkan pencariannya. Setelah berjam-jam menjelajahi lorong-lorong sempit, ia akhirnya menemukan sebuah ruangan yang sangat luas dan terbuka. Di tengah ruangan itu, sebuah peti mati besar terletak dengan sangat anggun, dikelilingi oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu benda yang paling mencuri perhatian Ahmad adalah golok besar yang tergeletak di samping peti mati. Golok itu terbuat dari logam yang mengkilap, dengan gagang yang dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit, dan di sepanjang bilahnya terlihat simbol-simbol kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Golok itu tampak begitu istimewa, seperti menyimpan kekuatan luar biasa yang terpendam. Namun, ada yang aneh. Ketika Ahmad mendekat, udara di sekitar golok tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan suara berdesir halus terdengar seolah ada sesuatu yang bergerak di balik dinding. Ia merasa bahwa ada kekuatan gelap yang mengawasi setiap langkahnya. Ahmad mengabaikan perasaan aneh itu dan memutuskan untuk mengambil golok tersebut. Saat ia menyentuh gagangnya, sekejap mata ia merasakan getaran yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Hatinya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, ruangan itu tampak berubah. Lampu senter yang ia pegang berkilau redup, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di dinding-dinding batu. Ahmad merasa ada sesuatu yang sangat jahat tengah membangkitkan dirinya. Tidak ada yang boleh menyentuh golok ini, bisik sebuah suara serak yang datang entah dari mana. Ahmad segera berbalik, terkejut, namun tidak ada siapapun di sana. Suara itu terdengar lebih keras, lebih nyata. Sebuah kekuatan gelap mulai merasuki ruangan tersebut. Sebelum ia bisa bergerak, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Sebuah sosok yang tampaknya terbuat dari bayangan murni, dengan mata yang bersinar merah menyala, menatap tajam ke arah Ahmad. Golok itu adalah milik Raja Fir'aun. Suara itu menggema, dan siapapun yang menyentuhnya akan menjadi bagian dari takdir gelap yang telah ditentukan. Sosok itu bergerak dengan cepat, mendekatkan dirinya ke Ahmad. Panik, Ahmad mencoba melepaskan golok itu,
Namun semakin keras ia berusaha, semakin erat golok itu menempel di tangannya. Dalam hitungan detik, ia merasa tubuhnya mulai lemas, dan ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya ke dalam bayangan. Ahmad terjatuh, tubuhnya seakan dipenuhi dengan beban yang tak terlihat. Setiap inci tubuhnya terasa berat, seolah ia tertarik ke dalam tanah. Golok yang ia pegang semakin erat, hampir seperti ada tangan tak kasat mata yang memaksanya untuk tetap memegangnya. Sosok bayangan itu mendekat lebih cepat, dan saat ia semakin mendekat, suara bisikan itu semakin jelas terdengar, seperti datang dari dalam dirinya sendiri. Kamu telah melanggar aturan, manusia. Golok ini bukan milikmu. Ia milik Raja Fir'aun, dan siapapun yang berani mengambilnya akan terikat pada kutukan kekal. Suara itu berbicara dengan nada penuh kebencian, dan mata merah sosok itu bersinar semakin terang. Ahmad berusaha untuk mengalihkan pandangannya, berusaha melawan rasa takut yang mencekam. Ia tahu bahwa ia harus melepaskan golok itu, tetapi tubuhnya seperti dililit oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Keringat dingin membasahi dahinya, dan darahnya berdenyut sangat cepat. Hatinya berdegup seperti tambur perang, namun pikirannya berusaha mencari cara untuk bertahan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Golok ini bukan hanya sebuah senjata, ia adalah artefak yang lebih dari sekadar benda mati. Golok ini memiliki kekuatan yang berasal dari sejarah yang panjang, sebuah sejarah yang terlupakan oleh kebanyakan orang. Ahmad pernah membaca tentang kekuatan abadi, sebuah kutukan kuno yang mengikat jiwa pemilik golok ini. Raja Fir'aun, dengan segala ambisi dan keinginan untuk hidup abadi, telah menciptakan alat ini sebagai sarana untuk mengendalikan takdir dan mengalahkan kematian. Ahmad menyadari bahwa ia tidak bisa keluar dari ruangan itu selagi ia terus memegang golok tersebut. Ia harus memutuskan hubungan antara dirinya dan golok itu, atau ia akan terperangkap selamanya. Namun, saat ia mencoba melepaskannya, semakin kuat pula cengkeramannya. Jangan coba lari, suara bayangan itu berbisik lagi, semakin mendekat. Kamu akan menjadi milikku. Kamu akan melayani Raja Fir'aun selamanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ahmad mulai berusaha untuk melepaskan golok itu dengan segala cara. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan, memutar tubuhnya, dan bahkan berusaha menariknya menggunakan kedua kaki. Namun golok itu tetap terikat erat padanya. Saat terdesak, Ahmad akhirnya mengingat sesuatu yang pernah ia baca dalam catatan kuno tentang golok ini. Menurut tulisan itu, untuk membebaskan diri dari kutukan golok, seseorang harus memutuskan hubungan antara golok dan jiwa yang terikat padanya melalui ritual tertentu, sebuah ritual yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tahu rahasia dari masa lalu. Dengan pemikiran tersebut, Ahmad mencari sesuatu di sekitarnya. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat sebuah ukiran tua yang tersembunyi di balik lapisan debu. Ukiran itu menggambarkan sebuah simbol, mirip dengan lambang yang terdapat pada golok. Tiba-tiba, ia teringat bahwa simbol ini bukan hanya sekadar ornamen, ia adalah kunci untuk membuka kutukan tersebut. Tanpa ragu, Ahmad melangkah ke simbol itu dan menyentuhnya. Begitu tangannya menyentuh ukiran itu, sebuah suara menggelegar terdengar, dan seketika ruangan itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Tanpa diduga, sosok bayangan yang menyerangnya mulai memudar, berbalik, dan menjauh. Namun, bukan berarti bahaya telah berlalu. Sebaliknya, semakin lama, golok itu semakin mengeluarkan energi yang lebih besar dan semakin kuat. Suara yang tadinya bisikan kini berubah menjadi jeritan yang mencekam. Seketika itu juga, seluruh ruangan terasa mengguncang. Dinding-dinding batu bergetar hebat, dan tanah di bawahnya mulai terbelah. Ahmad terjatuh ke tanah, merasa tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang tak terkendali. Saat itu, sebuah pemandangan mengerikan muncul di hadapannya. Golok itu, yang seharusnya tergeletak biasa, kini mulai berubah bentuk. Bilahnya memanjang dan melengkung, seolah hidup, sementara gagangnya berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tangan raksasa yang menggenggamnya. Di ujung golok, sebuah cahaya hitam keluar, berputar-putar dengan intensitas yang semakin membara. Ahmad berteriak kesakitan, mencoba melawan dengan sisa tenaganya. Setiap sentuhan golok itu terasa seperti luka yang membekas, menusuk lebih dalam ke dalam jiwanya. Namun, dalam kesakitan itu, ia mendengar suara lain.
Kali ini suara itu datang dari dalam pikirannya sendiri, bukan dari sosok bayangan atau kutukan yang mengelilinginya. Jangan menyerah, suara itu berbisik dengan lembut. Kamu hanya harus melepaskan ego, lepaskan dirimu dari rasa takut. Ahmad berusaha menenangkan dirinya, merasakan perasaan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Ia teringat akan kata-kata itu, lepaskan ego. Ia harus melepaskan diri dari rasa takut dan keinginan untuk menguasai golok itu, melepaskan ikatan yang mengikatnya pada kekuatan tak kasat mata. Dengan pelan, ia menutup matanya dan mulai bernapas dalam-dalam. Ia fokus pada dirinya sendiri, pada jiwanya, dan perlahan, perasaan takut yang menguasainya mulai pudar. Rasa sakit mulai menghilang, dan untuk pertama kalinya sejak ia memegang golok itu, ia merasa bebas. Kemudian, ia mendengar suara yang sangat jelas, "Kamu telah berhasil." Dengan sekejap, golok itu berhenti bergerak. Cahaya hitam yang menyala di ujungnya meredup, dan tubuh Ahmad merasa ringan kembali. Ketika ia membuka matanya, sosok bayangan itu telah menghilang, dan ruangan itu kembali menjadi sunyi. Namun, meskipun ia berhasil membebaskan dirinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia memandang golok itu sekali lagi. Meskipun ia telah memutuskan hubungan dengan kutukan itu, golok tersebut tetap memiliki kekuatan yang besar, dan ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami. Makam tak terjamah kini tampak lebih tenang, tetapi Ahmad tahu bahwa golok ini bukan sekadar artefak biasa. Ia adalah kunci untuk membuka lebih banyak misteri yang tersembunyi di balik sejarah Fir'aun. Golok itu mungkin telah memilihnya sebagai penjaga baru, dan meskipun ia berhasil lolos dari kutukan, ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia yang baru, penuh dengan ancaman yang tak terlihat, menunggu untuk terungkap. Dan begitu, dengan langkah hati-hati, Ahmad meninggalkan makam itu, membawa serta golok Raja Fir'aun yang legendaris, dengan harapan ia bisa mengungkap lebih banyak lagi rahasia yang tersembunyi dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.